Jadi man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Mau dunia ada ilmunya, mau kaya ada ilmunya. Ingin jadi kaya bukan dengan sholat, dengan kerja. Ingin mahir ilmu digital, ya kursus atau belajar IT. Ingin sukses dalam dagang, dalam bisnis, ya ikut pelatihan entrepreneurship, bergaul dengan para pengusaha dan pembisnis, praktek. Dunia ada ilmunya, akhirat juga gitu. Kalau pengen surga, bergaullah dengan orang-orang yang ahli surga. Tempatnya di mana? Di antaranya majelis taklim. Ingin bergaul dengan ahli surga di mana? Di mall, yang nggak pas. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Ada sebuah ayat yang perlu kita renungkan bersama karena ayat ini sangat fundamental substansinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat apa? Surat Al-Mulk. Ayat 2. Kalau sudah ayat begini enggak demokratis. Oh ini 1, ini 2, oh ini 4, enggak bisa. Harus dilihat faktanya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata, hidup dan mati pasti. Berani hidup harus berani mati. Kalau berani hidup nggak berani mati, itu kena penyakit namanya wahan. Takut istrinya diambil orang, takut suaminya ngambil perempuan lain. Secinta apapun ibu-ibu kepada suami, kalau ibu-ibu meninggal, suami banyak yang ngantri. Secantik-cantiknya istri bapak, kalau bapak meninggal, istri bapak masih muda, apalagi duitnya banyak. Bapak dikubur, udah ada yang japri. Udah nggak usah nangis, tenang aja. Kalau ada apa-apa nanti japri aku, modus. Ibu, bapak, saudara sekalian, dunia ini sementara. Saya ketemu dengan beberapa orang. Ketika teman-temannya sudah pada meninggal, semangat hidupnya udah nggak ada, pengennya ninggal aja. Kenapa? Karena temannya udah habis. Ayah saya kemarin ke rumah sakit, sering cerita ayah saya sebelum masuk rumah sakit, jauh-jauh sebelumnya ayah saya bilang, di kampung ini yang usianya dengan saya tinggal 2. Don, seolah-olah udah nggak pengen hidup lebih lama lagi. Saya bilang supaya memotivasi ayah, supaya punya semangat hidup, karena kemarin sempat koma, masuk ke rumah sakit, kemudian sadar, lalu 4 hari alhamdulillah sembuh. Saya datang, saya bilang, Pak, saya bilang, anak-anak ini pengen mengabdi, pengen bales, kasih kesempatan buat kami semua. Bapak yang sehat, gitu loh. Saya berharap, saya bilang supaya ada motivasi. Sebenarnya nggak pengen amat sih. Bapak nanti menyaksikan pada saat saya jadi guru besar, profesor. Kalau dosen kan arahnya ke situ. Akhirnya kemarin saya pulang lagi, bapak nanya, kapan kamu profesor? Baru ngomong kemarin. Kayak emang beli motor. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah, mati hidup itu adalah sebuah keniscayaan historis. Liyabluwakum, ada ujiannya. Untuk apa? Supaya kita menjadi yang terbaik. Ayyukum ahsanu
amala, yang terbaik. Maka iman itu yazid wa yanqus. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kita sekali-kali menganggap sudah menyatakan deklarasi aku beriman, lalu kemudian tidak ada ujian. Iman itu kadang naik, kadang turun. Beda dengan orang sekolah SD. Seorang sekolah SD kelas 1 naik kelas 2, kalau nggak naik tetap kelas 1. Kelas 2 ujian naik kelas 3, kalau nggak naik tetap kelas 2. Nggak ada orang kelas 1 kelas 2 lalu ujian masuk kelas 3 nggak naik diturunkan kelas 1. Nggak ada kan? Tapi kalau iman dan kehidupan sosial kita kadang naik, kadang turun. Di ujian gagal, jatuh. Ujian sukses, naik. Nggak ada ujian gagal, stuck. Nggak ada. Kehidupan sosial kita juga begitu. Bisnis, gagal, bangkrut. Nyalon wali kota, bupati, nyalon DPR, ngutang-ngutang, gagal, bangkrut, jatuh status sosialnya. Sukses, naik status sosialnya. Benar nggak? Beda dengan kelas. Kelas dalam pengertian sekolah di ruangan. Kelas 4 naik kelas 5 gagal, tetap kelas 4, nggak jatuh kelas 1. Tapi kelas sosial ketika kita nggak gagal naik, maka bisa jatuh ke kelas 1, ke kelas 2. Inilah hidup. Begitu juga iman. Al-imanu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Suami sayang, iman naik. Suami kawin lagi, iman turun. Benar nggak? Suka begitu gitu. Padahal ini adalah permainan dunia yang sengaja Allah hadirkan dalam rangka menguji kita. Sampai di mana kita memiliki istiqomah. Tapi jangan bapak-bapak manfaatkan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu lain persoalan.